محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dulu dari sisi historis mengapa ada puasa Ramadan. Itu dulu, supaya pemahaman kita menjadi lebih komprehensif, lebih luas, dan memahami hikmah dari tuntunan agama. Jadi dalam syariat Islam itu, semua unsur ibadah itu nanti ada 5 turunan. Berapa turunan? 5. Nah, saya perhatikan rata-rata di umat sekarang itu dari 5 cuma dapat 2. Dan 5 ini nanti menjadi sesuatu yang sangat menarik. Rukun Islam berapa? Sholat 5 waktu berapa? Tuh kan saya sebut 5 kan? Ya. Nah, nanti pokoknya juga 5. Jadi setiap kita menunaikan sholat harus terpastikan 5 aspek itu dapat. Zakat nanti pilarnya 5. Demikian sampai ke haji. 5 ini pun ada sejarahnya. Dulu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam ketika berdoa kepada Allah memohon agar Rasul yang terakhir yang sudah viral di kalangan Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu namanya sudah viral, menjadi komitmen setiap Nabi dan Rasul yang akan bertugas di bumi. Jadi setiap akan memulai tugasnya ada perjanjian dulu. Semua Nabi dan Rasul itu harus mengambil komitmen untuk meneruskan atau menginfokkan risalah Nabi Muhammad SAW, dan kalau semasa dengan beliau mesti menguatkannya. Keduanya memohon kepada Allah. Ya, di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai 97 itu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ya, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia itu adalah Ka'bah yang terletak di Mekah yang penuh berkah itu. Maka satu-satunya Nabi dan Rasul yang lahir dekat Ka'bah itu cuma Nabi Muhammad SAW. Nanti doa keduanya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 129. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf tuh. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul yang mulia itu, yang istimewa itu, spesial lahirnya dari kalangan masyarakat yang akan tumbuh dekat Ka'bah ini. Kemudian dia datang membawa 4 misi. Yatsdu alaihim ayatika, 1, membawa ayat. Makanya ketika diberikan wahyu nanti Al-Quran disebut ayat isinya. Itu barokahnya doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Yatsdu alaihim ayatika, akan membacakan, membimbing umatnya dari tuntunan ayat-ayatmu. Karena itu semua isi Quran disebut ayat. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Ya. Nanti kita akan bahas kenapa disebut ayat. Ya. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan panduan ayat itu ya dengan detail, maka disebut nanti dengan hadis. Semua sandarannya, tuntunannya disebut dengan sunnah. Jadi ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Ketika hadis jadi kurikulum kehidupan yang diikuti, itu sunnah namanya. Sunnah itu jalan yang diikuti, itu maksudnya ya. Kemudian yang ketiga wal hikmah, maknanya. Jadi skemanya begini, kalau diperintahkan ada ayatnya. Misal nanti diperintahkan sholat nih, nggak bisa langsung sholat. Dalilnya apa? Ayatnya dulu turun. Wa aqimus shalah, ya. Diperintahkan salat. Quran surah kedua ayat 43. Wa aqimus shalah, salat. Cara salat bagaimana? Nabi bertugas mengajarkan. Maka diajarkan oleh Nabi dari wudunya, menghadap kiblatnya, takbir sampai salamnya. Syarat dan rukunnya. Salatnya dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Tapi syaratnya diikat dengan wudu. Hadis Muslim, nomor hadis 397 dari Abu Hurairah itu. Idza qumta ila shalah fa asbighul wudu. Maka kalau orang pun sembarangan wudunya, itu pasti sembarangan salatnya. Wudu enggak sempurna, salatnya pasti buru-buru. Antum wudu, alih-alih membasuh kepala, yang dibasuh rambut. Ya, takut ya. Kan yang dibasuh harusnya kepala kan, yang diusap itu. Nah, itu pasti berpengaruh pada salat. Diajarkan itu.
Tiga, wal hikmah. Maknanya apa? Karena ternyata sholat itu dari mulai namanya sampai caranya, dari mulai berdiri sampai dengan salam, itu ada maknanya, ada hikmahnya. Makanya Nabi mengaturnya detil sekali. Kenapa berdirinya nggak boleh terlampau lebar, tidak terlampau rapat, tapi berdiri tegak sejajar dengan bahu. Itu ada artinya. Abdurrahman bin Auf diajarkan berdiri saja, dari hikmah berdiri itu bisa mempraktekkan maknanya sehingga menjadi orang terkaya di zamannya. Lalu kenapa tangannya mengangkat seperti ini? Ada maknanya. Kenapa rukuknya mesti lurus? Ada artinya. Kenapa sujud itu 7 anggota yang menempel? Itu ada maknanya. Semua itu ada faidahnya. Itulah hikmah. Nah, kemudian yang keempat, kalau benar sholatnya seperti itu, maka wayuzakkihim. Semua ibadah yang dikerjakan itu akan berdampak kepada jiwa. Berdampak pada jiwa itu membersihkan jiwanya sehingga melahirkan dorongan kebaikan saja. Karena di tubuh kita itu cuma ada 2 dorongan. Kalau bukan fujur itu takwa. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, takwa itu dorongan kebaikan. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Yang terkait dengan fujur 115 kali. Fujur itu nama lainnya nafsu. Ya, fujur itu dalam nafas. Fujur itu bisikan dorongan kepada keburukan yang ngedorong setan. Jadi setiap takwa dibisikkan malaikat baik, setan membisikkan yang buruk. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, setan disebutkan 88 kali. Yang takwa 115 kali terkait nafsu, nafsunya 115 kali. Jadi ketika adzan berkumandang Allahu Akbar, kata takwa bisikan malaikat, cepat sudah adzan. Begitu la ilaha illallah, kata setan lewat nafsu, baru adzan, belum qomat. Itu ammarah bisu. Jadi dia fujur senantiasa memerintahkan pada yang buruk. Ini ambil, ambil yang ini, tinggalkan yang itu. Kata khatib, ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Terus sendal paling baik tuh yang itu tuh. Yang buruk tinggalkan. Nafsu. Ya, jadi amarah, fujur, nafas. Dari nafas ketemu su. Ketika jadi perbuatan disebut su namanya. Nafas ketemu su jadi nafsu. Itu Quran surah ke-12. Yusuf di ayat ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Lawannya takwa. Jadi kalau kita mampu menunaikan ibadah dengan benar, itu ada dampak ke jiwa. Yang pertama ketenangan dulu. Jadi sebelum yang buruknya hilang, tenang dulu. Jadi dengan tenang itu orang bisa berpikir dengan jernih. Coba kalau antum nggak percaya ya, kalau sedang gelisah, cari aja satu di antara sekian banyak formula ibadah, kerjakan. Kalau benar mengerjakannya, yang pertama didapatkan pasti ketenangan. Baca Quran ibadah nggak? Ibadah. Antum sedang gelisah, ada masalah, daripada bikin status di media sosial yang tidak menyelesaikan persoalan, lebih baik antum ambil wudhu, ngadep kiblat, buka mushaf, itu baru buka sudah tenang hati. Dan menariknya kadang-kadang buka acak ketemu suratnya sesuai dengan masalah kita. Itu menariknya tuh. Nah, ketika tenang itulah hati terjadi perubahan. Sudah mulai bisa menerima, sudah mulai bisa berikhtiar dengan baik. Itulah tazkiyah namanya. Tazkiyah. Makanya sebelum menunaikan sholat, Nabi itu ditazkiyahin dulu. Itu ditemukan di hadis Muslim. Itu peristiwa Isra Mi'raj tuh. Ya, Isra Mi'raj itu nanti diriwayatkan oleh 16 orang sahabat senior. Dihimpun di Kitabul Iman. Kalau ngaji Sahih Muslim itu ada di topik yang pertama. Ada 54 topik. Topik pertama Kitabul Iman. Dari nomor subtopik yang ke-74. Babul Isra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fadlis shalah. Dari nomor hadis 162. Imam Muslim menerima dari Syaiban Az-Zukhruf. Syaiban Az-Zukhruf menerima dari Hamad bin Salamah.
Hamad bin Salamah menerima dari Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani menerima dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwath bin Sis bin Adam alaihi salam. Ayo coba ulangi. Nah, itu hadis Isra-nya. Kata Nabi, utitu bil buraq. Ya, saya didatangkan dengan burak, dari kata barakun. Al-Baqarah ayat 20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Jadi maksudnya itu tunggangan dengan kecepatan cahaya. Ya, ada kecepatan suara, ada kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya lebih cepat dibandingkan suara. Gampangnya begini, itu ada gambar. Ya, gambarnya sudah ada, suaranya nyusul kan? Itu kecepatan cahaya, apa yang dilihat itu yang sampai. Itu burak namanya. Tapi sebelum peristiwa itu tazkiyah dulu. Hadisnya nomor 163. Pindah halaman 77, paling kiri sebelah atas. Masih dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, kana Abu Dzarrin radhiyallahu taala anhu yuhaddithu. Adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari menyampaikan sebuah kisah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan informasi sebelum diisrakan. Apa kata Nabi? Furija saqfu baiti bi Makkah. Sebelum Isra itu, atap rumahku itu ditembus yang berada di Mekah. Itu yang sekarang ada gate Nabi itu. Ya, kalau antum dari Zamzam, Safwa, lurus, jangan masuk King Abdul Aziz, langsung belok kanan. Ya, belok kanan itu kan di bawah ada Jabal Qubais yang ada istananya itu. Ya. Belok lurus, yang pintu pertama gate Ismail, selanjutnya yang ketiga dari situ ada sebelah kiri gate Nabi, babun Nabi. Itu rumahnya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Di situ terjadi peristiwa tentang cara bangun tidur. Di situ terjadi peristiwa Nabi sebelum diisrakan. Berangkatnya dari situ. Ya. Nah, depannya nanti sebelah kiri dikit itu ada yang ada jembatan kecil. Ya, tapi nggak sebesar yang Pondok Indah Mall itu ya, yang kecil itu nyambung ke masjid. Itu sampingnya dulu ada tiang lampu tinggi sekali. Nah, itu rumahnya Abu Jahal dulu. Ya, rumahnya Abu Jahal. Ya, kita tinggalkan Abu Jahal, kita masuk ke peristiwa Isra. Furija saqfu baiti bi Makkah. Ditembus atap rumahku itu di Makkah. Fanazala Jibril alaihi salam. Maka turunlah malaikat Jibril alaihi salam, fa faraja bi sadri. Faghasalaha bima'i Zamzam. Maka Jibril alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk mentazkiyahkan hatiku. Ditembus dadaku, kata Nabi, untuk dibersihkan dengan air Zamzam. Thumma jaa'a bi tastin ya mumtali'in hikmatan wa imanan. Setelah itulah datang dengan satu bejana air Zamzam, ya, kemudian diberikan kebersihan dari situ, lalu ditanamkan hikmah dan iman. Jadi sebelum peristiwa Isra yang mendatangkan hadiah sholat itu, Nabi ditazkiyah dulu. Makanya nanti fungsi sholat terkait dengan tazkiyah. Apa fungsinya? Turunlah Quran surah 29 ayat ke-45. Yang tengah-tengahnya antum hafal, awalnya nggak dihafalkan. Lihat tengahnya. Innas sholata tanha anil fahsya. Tuh, coba awalnya. Ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu tazkiyah namanya. Jadi kalau orang salatnya benar, orang salatnya bagus, yang pertama kali didapatkan bukan hanya menggugurkan rukunnya saja, fardunya saja. Kalau cuman gugur rukun, antum dengan dua pertama selesai. Bacaan, gerakannya betul. Bacaannya benar dari takbir sampai dengan salam. Gerakannya benar, rukun gugur. Tapi pertanyaannya, manfaat sholatnya dapat gak? Karena sholat itu dunia akhirat. Ingat, sholat itu dunia akhirat. Sholat itu oleh Quran disebut dengan hasanah. Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Aqimis sholata tarafa'in nahar wa zulafan minal lail inna
innal hasanati yudhibnas sayyiat. Salat disebut hasanah. Sedangkan hasanah konfigurasinya itu dunia akhirat. Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Karena itu ketika antum minta, ya Allah berikan hamba kemuliaan-kemuliaan dunia, bentuknya hasanah. Pekerjaannya sukses tapi punya nilai baik. Di rumah tangga bahagia, punya nilai baik, namanya hasanah. Maka Allah jawab lewat sholat. Sholat itu kunci. Kalau kunci itu benar, kita bisa membuka pintu apapun yang kita inginkan. Ada pintu rumah tangga, kuncinya dari sholat. Pintu sosial, pintu pekerjaan, semua dari sholat gerbangnya. Dari sholat. Karena itulah ketika dipanggil sholat, itu panggilannya melekat dengan semua kesuksesan dan kebahagiaan. Dalam bahasa Arab disebut dengan falah namanya. Success and happiness. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya adzan. Setiap kali adzan, bukankah setelah hayya 'alas shalah itu hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tuh. Kamu itu jadi muslim mesti sukses kata Allah. Kamu beriman mesti bahagia. Jangan sampai di kantor sukses, di rumah nggak bahagia. Di pekerjaan champion, di rumah nggak dapat kebahagiaan. Nah ternyata kuncinya apa? Sholat. Tapi nggak mungkin itu bisa diraih kalau cuma dua saja. Bacaan hafal, gerakan khatam, tapi hikmah nggak dapat. Itulah ilmu hikmah. Memahamkan kita sehingga dampaknya kepada tazkiyah. Nah, nanti bab sholat kita bahas lain waktu ya, karena kan babnya puasa nih. Ini baru mukaddimah, kita belum mulai deh. Ya. Ya. Balik dulu. Nah, jadi yang diminta Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam ada berapa tadi? 4. Al-Baqarah 129. Yatslu alaihim ayatika, ayat. Wa yu'allimuhumul kitab, penjelasan detil. Wal hikmah, hikmahnya, esensinya, maknanya. Kemudian 4, wa yuzakkihim. Innaka antal azizul hakim. Nanti kalau saya sudah masuk babnya, saya pelankan sedikit karena ini pembuka dengan cepat. Dijawab 5. Minta 4, ini keutamaan Nabi Muhammad SAW. Dijawab 4, diberikan 5. Jawabannya muncul di Al-Baqarah ayat 151. Paling kanan agak ke bawah sedikit. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Doanya Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum, turun jawaban kama arsalna fikum rasulam minkum. Kami jawab doa itu. Diutuslah seorang rasul yang lahirnya dekat Ka'bah dari kalangan kalian, kata Allah. Fungsinya 1, yatslu alaikum ayatina. 1. 2, wa yuzakkikum. 3, wa yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allimukumul kitab. 4, wal hikmah. 5, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Minta 4, dijawab 5. Nabi Muhammad itu luar biasa, Masya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa mau datang ke Fir'aun. Fir'aun itu kan bukan sekedar galak, tapi kejam. Kejam. Saya nggak suka dengan model rambutnya tuh. Tolong pisahkan kepala dari badannya tuh. Bukan nyuruh-nyukur, potong kepalanya. Itu Fir'aun. Karena itu Nabi Musa ketika akan datang ke Fir'aun, minta kepada Allah dilapangkan dulu hatinya. Supaya kalau dicaci dimaki nggak cepat tersinggung. Sebab kalau Nabi tersinggung berdoa, doanya kabul, selesai. Ya. Maka minta kepada Allah, doa dilapangkan hati. Ini yang di surat Thaha itu. Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam yafqahu. Perhatikan ya. Kita lihat komparasi Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa berdoa dikabulkan oleh Allah. Rabbi syrahli. Nabi Muhammad nggak minta turun ayat alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa minta wa yassirli amri, dia kabul. Nabi Muhammad nggak minta turun ayat wa nuyassiruka lil yusra. Itu keutamaannya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa untuk Nabi Muhammad, minta 4, jawaban dari Allah 5. Dan 5 inilah pilar-pilar kita dalam memahami setiap tuntunan syariat. Maka di sholat kalau kita akan riset, yang kelima akan ditemukan.
Yang 4 kan berakhir hikmah tadi kan. Yang kelimanya apa? Akan ditemukan pengetahuan baru. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi kalau antum riset di semua bidang, misal antum ada yang di bidang kedokteran, antum ada yang di bidang misalnya fisiologi, ada yang di biologi, itu setiap disiplin ilmu kalau mempelajari tentang sholat pasti akan mendapatkan bab yang baru. Silahkan cek. Dari segi kesehatan, kenapa rukuk begini? Apa manfaatnya terhadap otot? Kenapa sujudnya harus 7 bagian anggota nempel? Apa manfaatnya terhadap peredaran darah sehingga berkumpul kembali kemudian di otak, diputar kembali ke jantung? Kenapa tangan saat sujud ini nggak boleh nempel ke sini? Ya, itu ada semua dari faktornya. Dan itu akan selalu menemukan pengetahuan yang baru. Nah, yang ingin saya sampaikan, membaca syariat itu begitu. Sekarang kita akan mengaji tentang puasa, maka landasan mengkaji itu kalau ingin komprehensif, dasarnya yang 5 ini. 1 ayatnya apa? Untuk menemukan dalil. 2 baru bicara caranya. 3 hikmahnya. 4 dampak puasa pada perubahan jiwa, dan itu ada babnya. Yang 5 pengetahuan baru apa yang ditemukan dalam puasa yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan. Ini pokoknya. Dan ini mukaddimahnya. Baru kemudian kita mulai kajian kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pilar yang pertama, ayatnya. Mengapa kita puasa? Pelan-pelan ya. Kalau ibadah, apalagi yang formal, yang ditanya dalilnya. Jelas ya? Yang ditanya apa? Dalilnya. Dan perintah. Oke. Jadi yang ditanya perintah, bukan larangan. Kalau larangan gak akan ditemukan. Coba cari larangan sholat subuh 3 rakaat. Cari larangan sholat subuh 3 rakaat, gak akan ditemukan. Ya, sampai kiamat kurang 2 hari gak akan ditemukan. Ya, sehari lagi kita sadar. Kenapa? Karena untuk ibadah itu yang dicari bukan larangan, tapi perintahnya, dalil. Sebaliknya dunia itu kebalik, yang dicari larangannya, supaya memudahkan kita beraktivitas. Jadi jangan tanya dalil. Saya pengen jus alpukat, apa dalilnya? Susah kalau begitu. Ya. Jadi dunia itu semua boleh, kecuali yang dilarang, itu aja. Makanya ayat larangan di Quran itu cuma 300, kurang lebih 313. Semuanya tuh 6.236 ayat, teman-teman. Ya. Dan ibadah itu yang pakai dalil. Sholat saja, sholat. Maaf ya, saya tanya nih, berapa waktu tadi sholat? 5 waktu. Dari 5 waktu ini paling khusyuk sekali sholat berapa menit? 5 menit ya. 5 kali 5 berapa? 25 menit. Kalau konsisten seperti itu, ada yang menghitung secara statistik, menghitung. Jadi ketika dihitung, kalau orang 5 menit saja khusyuk, 5 kali dalam sehari 25 menit, berarti dalam setahun dihitung itu dia hanya menunaikan 1 pekan saja. Seminggu. Ya, seminggu. Sisanya Allah berikan kesempatan, silakan bangun, makmurkan, beraktivitas. Itu pun kadang-kadang masih belum optimal. Ya, maka kembali yang ditanya dalil. Kita mulai sekarang, kita ingin bahas tentang puasa. Apa dalilnya, apa ayatnya, dan apa yang melatar belakangi ayat ini diturunkan. Kita mulai dengan Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 183 sampai dengan 187. Saya ulang, Quran surah kedua Al-Baqarah, saya pelankan dan saya ritmenya mulai atur agak lambat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Satu paket ya. Jadi bukan satu ayat saja, satu paket. Kisahnya dimulai ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Setelah menunaikan tugas di Mekah, menyampaikan pokok-pokok tauhid dan bab awal salat sebanyak kurang lebih 13 tahun. Dakwah yang optimalnya 10 tahun. 3 tahunnya itu masa-masa persiapan. Jadi Nabi 3 ke 4 tahun itu masa pembekalan. Belum dakwah terbuka. Ya, ini risalah ya, maaf ya, pada para ustadz, kiai, para pengajar dan sebagainya, dimanapun akan ditempatkan, maka dalam Islam itu nggak boleh langsung ngajar, harus menguasai materinya dulu, ilmunya dulu. Ya, makanya turunnya surah Al-Mudaththir itu, ya teman-teman sekalian, turunnya Al-Mudaththir itu
kan didahului dengan 3 tahun sebelumnya. Allah mengajarkan dulu kepada Nabi. Ya, ajarkan dulu, setelah Iqra kan diajarkan dulu. Ya, tambahkan setelah berselimut pengetahuan, berselimut dengan rahmat Allah yang siap untuk disampaikan. Al-Muzammil, ya, itu seakar nanti dari kata zamil. Zamil itu teman. Muzammil itu orang yang menjadikan selimut sebagai temannya. Ya, supaya mendapatkan kenyamanan dalam tidur. Biasanya kan fungsi selimut itu 2. Ya. Satu memberikan kenyamanan saat tidur, yang kedua berlindung saat merasakan ketakutan kan? Ya, masih ingat kalau anak-anak tuh sedang berlindung dikejar-kejar, dia sembunyi di balik selimut kan? Ya kan? Nah, itu kalau ada orang berlindung di balik selimut untuk menutupi kegelisahan atau ingin menjadikannya nyaman, maka dia disebut dengan muzammil namanya. Jelas? Ada orang yang Masya Allah kerjaannya begitu padat, berangkat gelap, pulang gelap, siangnya sibuk dengan dunia, malamnya capek tidur sampai nggak sempat bangun, sholat apa adanya, cita-cita masuk surga, surganya surga Firdaus bersama Nabi lagi. Maka turunlah surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, hei orang yang sedang nikmat tidur dengan selimut itu, qumil laila illa qalila, bangun dong malam walaupun cuma sedikit. Ya, katanya pengen ke surga. Ini kisah disampaikan, ini memang ke Nabi, cuman pemaknaannya beda dengan kita umatnya. Kalau ke Nabi maknanya lain nanti. Ini untuk diajarkan kepada kita umatnya. Dari mana taunya kepada kita umatnya? Saat nanti masuk di ayat yang ke-6 dan ke-7. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Kalau kamu bangun malam ini, malam kamu bangun, itu panggilan ke hatinya kuat, sentuhan ke jiwa kuat, doa pun khusyuk. Sehingga harapan-harapan kamu mudah aku kabulkan, kata Allah. Kamu ini bagaimana? Pengen sukses, pengen mudah. Kamu tahu aku yang punya kemudahan, aku yang punya kesuksesan dunia akhirat. Sekarang aku panggil kamu nggak bangun. Tapi innalaka fin nahari sabahan tawila. Tapi anehnya kamu itu kalau siang sibuk banget, begitu capek mengejar dunia, malam-malam tertidur pulas punya teman selimut, cita-cita masuk surga. Itu muzammil namanya. Mudaththir beda, sudah berilmu, sudah bertutup. Itu makanya dari kata dithar. Dithar itu selimut dari makna hakiki. Yang kedua, selimut dari pengetahuan atau wawasan yang menyelimuti. Makanya ketika surahnya turun, itu perintahnya dakwah. Ya ayyuhal muddaththir, hai yang tengah berselimut. Bisa diartikan real, bisa diartikan selimut pengetahuan atau sesuatu yang telah punya bekal. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Nah, itu gambarannya. Nah, kita kembalikan teman-teman sekalian ke dalil. Jadi ketika Nabi tuntas di Mekah, agak pelan, kurang lebih 13 tahun, 3 ke 4 tahun masa pembekalan, 10 tahun setelah itu masa dakwah terbuka, tauhid, menanamkan akidah yang kuat. Pada saat itu pesertanya nggak banyak. Murid Nabi itu yang kurang lebih as-sabiqunal awwalun cuma 40 orang. Tapi perhatikan baik-baik, 40 ini kemanapun mereka berpijak, setiap orang ya, itu selalu membuka wilayahnya menjadi muslim dan sukses. Setiap orang dari 40 ini, ya, mau dia jadi panglima, jadi diplomat, jadi pedagang, jadi apapun, sukses dan nggak tanggung berada di puncaknya. Makanya teman-teman kalau ngaji itu keluarkan fikih Mekah. Fikih Mekah itu landasan kesuksesan. Profesi apapun antum. Ya, nanti para ulama sudah membuat bab di situ dalam kitab hadis mereka. Agak cepat. Maka setelah selesai itu datang peristiwa Isra Mi'raj, diberikan pembekalan sholat hijrah. Sampai di Yathrib, ternyata lihat orang-orang Yahudi itu mereka puasa. Pelan-pelan ya. Mereka puasa di hari ke-10. Ya. Di hari ke-berapa? 10. Di bulan Al-Muharram. Maka mereka mengenalnya dengan puasa Ashura. Puasa apa? Ashura. Kalau orang Arab mengaitkannya dengan kata Ashura, hari ke-10. Dan mereka ketika dikonfirmasi mengatakan ini puasanya kami sebagai warisan dari Nabi Musa alaihi salam, sebagai syukur kepada Allah. Karena di momen itu dibebaskan Bani Israel, dibimbing Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka sebagai syukur kepada Allah mereka puasa. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, para nabi itu begitu, syukurnya dengan puasa.
Atau singkatnya meningkatkan amal soleh. Pokoknya kalau mereka dapat nikmat, cara mensyukurinya meningkatkan amal soleh. Naik lagi. Naik lagi. Contoh, Nabi itu setiap datang miladnya, ulang tahunnya, maka beliau syukuri dengan puasa, dengan ibadah. Ya, dengan ibadah. Ini menarik nih. Makanya ketika Nabi puasa ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin ini?" Kata Nabi, "Hadza yauma wulidtu." Ini hari aku dilahirkan. Dan itu nanti ada hikmahnya. Contoh lagi, ya. Ketika Nabi turun ayat, teman-teman, yang menjamin surganya. Inna a'tainakal. Ketika mendapatkan anugerah besar itu, Nabi bukan mendiamkan diri. Alhamdulillah sudah dapat surga, tidak. Perintah dari Allahnya mensyukuri nikmat itu dengan tambah lagi ibadahnya. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, ternyata cara seperti ini itu sudah warisan dari semua orang soleh dan semua nabi sebelumnya. Jadi semua nabi itu kalau sedang mendapatkan kenikmatan, cara mensyukuri nikmatnya dengan tambah lagi ibadahnya. Ya, maaf, ibadah itu kan menyembah siapa? Nah, nyembah itu memuliakan yang disembah. Antum kalau diberi sesuatu, ya, misal saya beri antum uang 10.000, antum ucapkan apa? Alhamdulillah, terima kasih kan? Antum telah terima, antum memberikan kasih, gitu kan? Terima kasih. Bukankah dengan ucapan terima kasih memuliakan pada pemberinya? Baik kan? Yang memberikan rezeki kepada kita siapa? Yang memberikan semua kebutuhan kita siapa? Allah. Nah, karenanya adabnya kalau diberikan sesuatu oleh Allah, maka muliakan pemberinya. Dan cara memuliakan Allah itu gampang dengan meningkatkan ibadah kepadanya. Itu konsepnya. Quran surah 20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Itu. Jadi kalau antum misalnya sekarang masuk ke miladnya, ulang tahunnya, ya, jangan yang aneh-aneh. Sudah ada jalurnya sampai ke atas. Sampai ke atas. Cari ibadah yang kira-kira paling antum senangi. Sedekah. Enggak apa-apa beli kue, bagikan, niatkan sedekah. Gitu. Ya, atau keluarkan sedekah, beli mushaf, simpan di tempat-tempat penghafal Quran. Ajak anak yatim, ya, ke rumah makan, muliakan mereka dan niatkan sebagai ibadah kepada Allah. Antum dapat nih promosi jabatan baru, boleh. Ya, bagi-bagi, nggak usah bagi kartu nama. Boleh, silakan, ya, nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah. Tapi ibadahnya apa di situ? Kalau pengen sholat, tahajud malamnya, syukur pada Allah. Kalau pengen bagi dengan teman-teman aja, ya, tapi niatkan sebagai ibadah. Itu adabnya. Maka datang ke situ, menemukan orang-orang Yahudi pada masa itu menunaikan puasanya Asyura sebagai syukur kepada Allah di masa lalu saat dilepaskan dari kejaran Fir'aun. Maka apa respon Nabi SAW? Ketika dilaporkan, Nabi langsung komen. Dan kalau Nabi sudah komen, kita umatnya tinggal like, share, and subscribe. Gak usah komen lagi. Like, share, and subscribe. Apa komen Nabi? Aku lebih berhak dibandingkan dengan umatnya Musa atau umat Yahudi pada saat ini. Aku lebih berhak untuk itu. Maksudnya apa? Di antara warisan-warisan para nabi itu pasti akan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka Nabi Muhammad SAW untuk menghormati Musa ke atas dan juga memberikan jembatan ta'aruf kepada Yahudi supaya mengembalikan mereka pada syariatnya. Kamu kan mengakui ini warisannya Musa. Ini aku datang membawa risalah yang sama dengan Musa, bahkan melengkapi Musa. Jelas ya? Jadi kalau di titik ini mereka paham, ikut puasa Nabi Muhammad, ikut puasa umat Islam dengan harapan mereka sadar kembali. Oh, umat Islam ini benar, ngikutnya Musa. Kalau benar Musa, nih ikutin, aku akan ajarkan apa yang Musa telah ajarkan kepada kalian sebelumnya. Maka puasalah Nabi Muhammad SAW, puasalah para sahabat. Setelah mereka puasa, tiba-tiba muncul respon dari Yahudi yang hidup pada masa itu. Ada Bani Qainuqa, Bani Nazir, ya. Kemudian ada Bani Quraidah dan sebagainya. Tiba-tiba responnya tanpa diduga, dan ini genealogi Yahudi. Nanti lain waktu kita insya Allah ngaji, ya, supaya tahu Bani Israel itu apa, Yahudi itu apa. Di Quran kan banyak tuh diksinya, dan itu mewariskan genealoginya sampai kini. Ya, ada yang di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang militer, ada yang suka ngeyel, ada yang suka konflik, ada. Dan itu turun. Makanya di Quran dengan di hadis itu sangat ketat. Kalau Anda berdagang ketemu Yahudi, caranya begini. Ya, kalau Anda di politik ketemu Yahudi, caranya begini dan sebagainya. Itu lengkap sekali. Balik dulu.
Maka ketika umat Islam dan Nabi puasa, orang Yahudi ternyata merespon dengan mengolok-ngolok Nabi dan umat Islam. Lihat tuh Muhammad dan umatnya, sholatnya nggak punya kiblat, ngadepnya ke kiblat kita di Masjidil Aqsa. Sekarang puasanya pun nggak punya bahan, puasanya ikut kita juga di Asyura. Maka menyebarlah berita itu menjadi hoax, dan produk hoax pada saat itu banyak dikelola oleh Yahudi pada masa itu. Dan itu nanti ada genealoginya. Dan nanti direspon dengan turunnya nanti diantaranya beberapa surat dalam Al-Quran. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih. Ada ciri masyarakat sakit yang belum apa-apa sudah di broadcast semua. Adza'u itu dari idza'ah. Jadi Quran menyebutkan orang yang senang broadcast, semua di broadcast, semua di update status. Ya, mau Pondok Indah gelap, Pondok Indah mendung, langsung bikin status. Ya, Pondok Indah macet bikin status. Itu kata Quran ciri masyarakat kurang sehat. Kurang sehat. Nah, Yahudi begitu. Semua disebarkan, semua diupdate, semua diproduksi hoax supaya menyebar. Akhirnya Nabi memohon kepada Allah. Dua permohonannya. Menjawab langsung tentang kiblat dan tentang puasa. Maka saat memohon kepada Allah tentang kiblat, meneruskan yang sebelumnya, yang sejak di Mekah beliau minta, maka turunlah Al-Baqarah ayat 144. Karena kita beritanya tentang puasa, maka dengan respon itu minta kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepada kami umat Islam puasa yang dengan puasa itu mengungguli semua puasa yang pernah dikerjakan pada umat-umat sebelumnya. Maka turunlah pertama Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 183 sampai nanti 187-nya. Ini asalnya. Ya, pelan-pelan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Perhatikan dasarnya, saya pelankan. Permohonannya diturunkan yang kiblatnya lebih utama dari yang lainnya, puasanya pun lebih utama dari yang lainnya. Jadi kalau kita kembalikan ke 5 pilar tadi, Ramadan itu bukan puasa biasa yang kalau kita kerjakan dengan benar, satu, dari semua sudut pandang, baik terkait pahalanya, keutamaannya, itu akan mengalahkan puasa-puasa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Nggak ada tandingannya. Nanti kita akan lihat diantara keutamaannya. Ya. Jadi kalau kita urutkan dari segi ayat, dasar ayatnya turun itu, ternyata salah satunya untuk memuliakan umatnya Nabi Muhammad SAW lewat Rasulnya. Jadi tidak ada nanti umat lain berbangga lagi. Kami juga pernah puasa, kami juga pernah puasa. Jadi Allah bukan sekedar menjawab, Muhammad puasamu tidak sama dengan mereka, bukan sekedar menjawab, tapi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan pada umatmu yang telah beriman itu, puasa engkau bukan hanya engkau kerjakan seperti dulu orang puasa, tapi puasamu lebih unggul dibandingkan dengan orang-orang dulu yang pernah puasa. Itu poinnya. Jadi berbahagialah teman-teman sekalian ketika mendekat kepada Ramadan, karena di dalamnya akan ada keutamaan-keutamaan yang mengalahkan semua jenis puasa yang pernah berlaku di masa lampau. Makanya para sahabat ketika mau datang Ramadan gembira semua. Gembira, bahkan ditunggu-tunggu. Tunggu-tunggu. Allahu Akbar. Jadi nggak ada yang nanya begini, kapan puasa? Sebulan lagi, ya cepet amat ya. Itu kadang baru berhenti Ramadan, udah nangis pengen nunggu Ramadan lagi. Karena apa? Karena tahu fikihnya. Ada sesuatu yang beda. Ada yang nggak sama di Ramadan. Ada suasana yang nggak serupa. Coba kita rasakan ya. Maaf nih. Kita saat masuk Ramadan aja, suasananya beda kan? Ya. Ini suasana masjid aja udah lain nih. Masya Allah, jamaahnya makin banyak. Dari mulai maghrib, ibu-ibu udah bawa sejadah, bertarung mendapatkan saf depan. Bukan untuk isya, buat tarawih. Sedangkan tarawih sunnah hukumnya. Dan unik puasa itu. Jadi Ramadan itu, puasa itu, yang pertama, itu bisa meningkatkan kesolehan yang sebelumnya bahkan gak pernah dikerjakan. Antum keluar nih ya, ada yang minta, belum tentu diberi. Ramadan yang gak ada dicari-cari. Berapa fakirnya, berapa miskinnya, berapa anak yatim sekitaran sini. Ramadan. Sholat fardu kadang terlambat. Ramadan ketinggalan sunnah, gelisah. Tarawih sunnah kan? Antum ketinggalan gelisah. Gelisah.
Dan hebatnya Ramadan, ya, dan nanti turunan puasa lagi, itu bisa menghambat seseorang berbuat maksiat. Seorang pemarah pun akan libur marahnya saat puasa. Ini ada orang dikit-dikit marah, Masya Allah. Dia puasa, bukanya jam 6, jam 6 kurang seperempat ada yang provokasi. Dia diem aja begini, istrinya bilang, "Pah, kok nggak balas? Ntar aja habis maghrib." Bisa tahan tuh. Dan bisa menghentikan maksiat. Koruptor tuh bisa libur dulu korupsi tuh. Ya, pencuri bisa nggak mencuri. Ya. Pembohong bisa nggak bohong. Tumben nggak bohong, takut batal. Itu puasa. Itu Ramadan. Suasana indah dan berkahnya apa? Kalau dulu orang Yahudi puasa untuk sendirinya saja, makan sendiri, minum sendiri, pakaian sendiri. Umat Islam tidak. Begitu Ramadan, yang jual kolaknya bisa non muslim. Lihat, yang jual kurmanya bisa non muslim. Yang dapat manfaatnya banyak yang belum beriman pun, dan tidak sedikit mendapatkan hidayah dari keindahan Ramadan itu. Ramadan. Makanya teman-teman, kita mesti menghadirkan dulu perspektif ini sehingga kita semakin semangat menyambut Ramadan. Dan yang paling dahsyat apa? Allah turunkan kemuliaan setiap siang malamnya yang gak pernah diberikan pada puasa sebelumnya. Contoh, untuk siangnya, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-Bukhari. Man, siapapun tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tanpa batas. Man. Jadi tolong, kalau saya kurang sepakat dengan terjemahan barang siapa. Itu di terjemahan Musab masih ada terjemahan barang siapa, ya. Saya agak kurang sepakat saya. Bukan apa-apa, karena sampai sekarang saya belum menemukan tuh barang punya siapa. Jadi lebih enak kita terjemahkan siapapun. Man shoma, siapapun yang menunaikan puasa Ramadan, khusus Ramadan. Ada kalimat Ramadannya. Kalau man ketemu fi'il madhi, ketemu satu momentum, itu artinya perbuatannya belum dikerjakan, akan dilakukan. Sama dengan idza ketemu fi'il madhi, past tense. Masalahnya idza jaa, itu perbuatannya belum ada. Jelas ya? Misal Fathu Mekah nih, penaklukan kota Mekah belum terjadi, tapi ayatnya sudah turun. Idza jaa nasrullahi wal fath. Belum terjadi, nanti terjadinya, tapi disuruh siap-siap. Ya, diberikan kabar gembira. Nah, ini pun sama, man shoma ramadhana, Ramadannya belum tiba, tapi Nabi sudah berikan motivasi supaya kita siap-siap dari sekarang. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, siapapun yang menunaikan puasa Ramadan yang didasari dengan iman dalam dirinya. Karena itu panggilan puasanya pakai panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Catat ya, satu. Saya mulai tuliskan pelan-pelan supaya terukur maksud saya. Kelihatan belakang? Belum ya, belum saya tulis ya. Nah, tenang. Iman kita sama levelnya di sini ya. Jadi jangan sampai udah kelihatan tuh. Baik, lihat sini. Man, saya besarkan dikit. Shama Ramadhana imanan. Dulu ini saya garis bawahi kata imannya. Panggilan puasanya pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan, inilah rahmannya Allah kepada kita. Jadi kata iman di ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu, itu pertama didasari dengan huruf ya dulu, kemudian ayyuha, lalu pakai alladzina, baru disambungkan ke iman. Ya, kita bedah dulu, disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Ini fungsinya memanggil yang dekat, menengah ataupun jauh. Nidaul qarib, mutawassit wal ba'id. Jadi kalau di Arab ada yang dipanggil dengan ya, itu manggil semua jarak. Ya, semua nengok. Jelas? Tahan. Ayyuha, ayyunya munada untuk menguatkan pesan, haknya mengingatkan. Disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Alladzina,
itu menunjukkan keseluruhan objek yang dipanggil tanpa kecuali. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Fokus. Perhatikan baik-baik. Inilah indahnya ketika Allah memanggil. Allah tidak pernah bedakan siapa yang dipanggil khusus untuk Ramadan. Kata Allah, hei semua hambaku yang merasa punya iman, aku nggak peduli apakah imanmu itu lemah sehingga engkau merasa jauh dariku, aku panggil. Datang. Aku siapkan Ramadan untuk menguatkan imanmu. Apakah engkau merasa tengah-tengah, jauh, tidak, dekat juga tidak? Dipanggil sholat fardu, datang, sunnah belum tentu. Kalau yang ini sholat fardu pun belum tentu. Ada yang merasa dekat dengan Allah, sunnah pun sudah dikerjakan sebelum Ramadan. Bahkan latihan puasa sunnah, latihan tahajud. Kata Allah, aku nggak bedakan, semua disamakan dipanggil. Dan ini dibuktikan saat Ramadan. Makanya ketika Ramadan tiba, orang yang nggak pernah ke masjid pun bisa saf pertama. Saya tidak mengatakan setiap saf pertama nggak pernah ke masjid ya. Tapi saya ingin katakan suasana Ramadan dengan panggilan satu huruf ya ini, itu merubah jiwa kita. Yang nggak pernah tadarus bisa tadarus. Karena kenapa? Ada fitrah yang Allah berikan dengan rahmatnya menjadikan semua merasakan nikmat yang sama. Itulah hebatnya Ramadan. Dipanggil semua. Ini dengan satu huruf ya saja. Ya pakai alladzina. Tapi problemnya adalah ini panggilan di awal Ramadan. Tidak berlaku sampai akhirnya. Karena ketika dirinci itu jadi man ke atasnya. Ya, man itu sudah personal, setiap orangnya mau nggak konsisten menjaga nikmat di sampai akhir. Seakan-akan ada isyarat dalam Quran dan hadis di awal Ramadan semua diberikan kenikmatan dan rasa yang sama. Tapi kalau tidak konsisten menjaga itu sampai akhir, di tengah-tengah akan terjadi banyak kemajuan. Safnya maju. Dari 10 saf kan? Tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Maju. Betul nggak? Terbukti nggak? Berarti ayatnya benar. Satu itu. Itu poin yang pertama, ya. Jadi yang kita rasakan satu, hadirkan dulu suasana bahwa Ramadan itu spesial, panggilannya langsung dari Allah, dan panggilan dari Allah bukan sekedar panggilan. Rahmat yang Allah berikan untuk menurunkan semua jenis kebaikan bagi semua hambanya tanpa kecuali. Jadi cuma Ramadan yang tidak Allah bedakan orang soleh dan orang salah. Yang salah oleh Allah diampuni dosanya kalau dia bertobat, dinaikkan statusnya menjadi soleh, dan yang soleh dinaikkan statusnya lebih dekat lagi menjadi ibadur rahman. Ramadan. Apa rinciannya? Imanan wahtisaban. Kuncinya begitu akan datang Ramadan, dia sambut dengan imannya. Nah ini yang diaktifkan panggilan imannya. Nah panggilan ini gak mungkin aktif kalau kitanya gak paham tentang ini, gak tahu motivasi. Ini yang harus kita aktifasikan dulu sekarang. Ya ada rahmat, ada ampunan, ada kemuliaan. Jadi begitu datang Ramadannya, kita sambut Ramadannya itu dengan ini motivasi iman. Saya yakin ya Allah, seperti Nabimu sampaikan, seperti engkau firmankan, seperti engkau janjikan, dan sekarang saya datang untuk memenuhi apa yang engkau perintahkan. Wahtisaban. Dia mengingat kekurangan-kekurangannya. Jadi ternyata cara mengisi puasa itu bukan nahan lapar haus saja, tidak. Di masuk Ramadan itu bukan sahur kapan, buka kapan. Ya, sehingga jadwal imsak itu ya jadi jadwal sholat kan? Ya. Padahal jadwal imsak itu kan jadwal agenda puasa kan? Ibadahnya jadwal imsak jatuh. Puasa yang diingin satu bimakna muhasabah, flashback ke belakang, melihat kekurangan-kekurangan kita sebelum Ramadan. Ada potensi rahmat Allah berupa ampunan tanpa batas, dirinci kekurangan itu, ditaubatinlah saat Ramadan. Jadi begitu sedang puasa sambil tobat. Ya, dampaknya gampang. Gini prakteknya. Antum ke kantor, lewat jalan nih kan, setiap jalan itu yang biasa dilalui. Pernah berbuat maksiat apa di jalan itu? Pernah marah pada orang, kelaksonin orang dan sebagainya. Itu setiap tempat yang dipijak sampai tiba mengerjakan sesuatu, ingat-ingat, ada salah istighfari. Itu ihtisab namanya. Ada satu orang alim, syekh, ini kisah nyata. Punya muridnya banyak, menempuh perjalanan.
Tiba-tiba di satu jalan, syekh ini yang biasanya kuat, paling kuat di antara semuanya, jatuh pingsan. Jatuh pingsan. Muridnya semua nunggu, begitu bangun, ditanya, Syekh Mabika, kenapa Syekh? Biasanya kan Anda kuat. Kata syekhnya, saya begitu memijak tempat saya sekarang. Maksiat seorang alim itu gimana sih? Karena menyadari setiap tempat yang dipijak itu akan bersaksi di hadapan arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu baru tubuh. Nah, yang dipijak itu bersaksi di hadapan Allah. Perhatikan, selanjutnya gunakan akan bersaksi di hadapan maksiat pun bersaksi juga. Kalau ada yang si fulan mengenakan saya pesan yang baru-baru udah 30 tahun. Kadang sholat cuman ke masjid, kenakan pakaian yang kamu yang paling jangan dari Allah 5 kali dan harapan surga. Ya? Nah, itu coba dari kata ihtasaba yahtasibu, ini akarnya, dan hasiba yahsabu, menyiapkan sesuatu dengan terukur. Hisabnya itu kan dari semua kegiatan kita kan. Makanya umat Islam itu dari bangun tidur diminta oleh Allah sedang menyiapkan agenda kegiatannya supaya terukur. Karena itu salat pertama dalam Islam ketika bangun disebut apa namanya? Subuh. Apa itu subuh? Subuh itu ada dalilnya, bukan sekedar nama. Bukan sekedar nama. Subuh itu nanti spiritnya ada di Quran surah 81 At-Takwir ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Bersamaan dengan tibanya subuh, demi waktu subuh yang aku tetapkan kata Allah, bersamaan dengan itu siapkan agenda kegiatanmu seperti nafas yang mengalir dalam dirimu. Makanya semua kegiatan kita itu bukan sekedar bagaimana kabarmu. Bagaimana kabarmu di pagi ini sudah punya, kecuali sudah punya agenda yang disiapkan yang akan dikerjakan di hari itu. Nabi itu ngajarin kita evaluasi. Tadi besok harus jamaah. Dari yang jamaah karena kesulitan yang dibaca. Yang pengen ke surga. Kan ke surga itu membaca, naiknya itu membacakan apa yang biasa dibaca. Ya, Quran yang biasa dibaca itu perintahnya itu. Iqra warattil. Ya, inna akhira qira'ataka akhira manzilatika fil jannah. Iqra warfa'. Baca dari Quran yang biasa engkau baca di dunia. Kalau belum sempat sempurna, kita niatkan besok saya punya agenda gini. Salat subuhnya di Masjid Pondok Indah, ya. Salat zuhurnya di Masjid Sunda Kelapa misal, ya. Salat asarnya di Masjid C, Masjid D sampai isyanya. Baca Qurannya sekian, murajaahnya dengan keluarga sekian, sedekahnya sekian. Jadi ketika akan mengerjakan sesuatu, besoknya bangun sudah terukur agendanya. Sudah punya agenda, dibawalah kepada Allah dalam sholat, minta persetujuan Allah untuk dimudahkan. Itulah kenapa ada sholat subuh. Nah, kita saat Ramadan kenapa pakai ihtisab? Imanan wahtisaban. Dia muhasabah diri, dia punya agenda. Jadi jangan sampai puasa tuh cuma nahan lapar, nahan haus, tunggu buka. Tidak. Hari pertama apa yang mau dikerjakan? Tuh. Apa yang mau dilakukan di hari pertama? Punya agenda, dari sekarang siapkan. Ya. Apa agenda sosialnya, pekerjaannya? Silahkan, gak ada masalah. Saya kerja dari jam sekian sampai jam sekian, hitung. Berangkat dari rumah ke tempat kerja berapa? 1 jam. Alhamdulillah bisa murajaah, bisa tilawah 1 jam. Bisa baca Quran, siapkan. Kalau nggak disiapkan, nanti bingung. Berangkat kerja, tidur lagi. Pulang kerja, tidur lagi. Nunggu buka, tidur lagi. Andalannya hadis itu kan? Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis palsu. Hadis palsu itu dari hikmah sebetulnya, bukan hadis. Ya, kembali. Jadi itu yang harus kita siapkan, agenda ukur. Nah, orang yang punya agenda ini yang terukur dan dia isi dengan beristighfar kepada Allah, maka siangnya semua pekerjaan di siang itu diberikan rahmat oleh Allah dan semua dosa-dosanya dihilangkan oleh Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosa yang pernah terjadi di tempat yang dia lalui itu, semua pekerjaan yang dia istighfari itu, ternyata puasa hari pertama saja kalau benar dilakukan, menggugurkan semua dosa yang pernah terjadi pada dirinya. Hari pertama. Insya Allah. Ingat, menggugurkan dosa ya, bukan utang. Utang tetap bayar. Awas, ingat ya. Ya, kayak salaman kan? Ya kan? Tidaklah 2 orang muslim itu bertemu, ya kan? Kemudian fayasatafahani, kemudian bermusafah, illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa, kecuali sebelum berpisah diampuni dosa-dosa keduanya yang pernah terjadi di antara keduanya. Dosa bukan utang, ya.
Itu kalau musafaha, musafaha itu dari kata tasafu itu yang melapangkan hati. Jadi salamannya sambil lapang hatinya. Bukan salaman satu nengok sini satu sini. Ya, bukan. Nah ini pun sama, Ramadan hari pertama menggugurkan semua dosa. Di mana di masa lalu ada puasa yang dikerjakan, dosa semua gugur, nggak ada. Cuma Ramadan. Tuh. Kadang-kadang siangnya udah gugur, malamnya dosa lagi. Itu. Mau di mana nih? Pondok Indah. Siapa imamnya? Ustadz Pulan. Ah panjang tuh. Tahun lalu aja belum apa-apa udah Yasin bacaannya. Emang tuh Ustadz nggak tahu jamaahnya tuh, nggak pernah lihat kali itu imam ya. Belum sholat udah gibah. Kayak enggak? Udah gibah tuh. Ya. Turun lagi hadis yang kedua. Man qoma. Yang awal soma, yang kedua qama. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang malamnya bangun sholat tarawih maksudnya. Ya, makanya saat tarawih diajarkan oleh Nabi doa kepada Sayyidah Aisyah. Ya, saat duduk 2 rakaat, duduk, diam, diajarkan doa. Allahumma innaka afuwwun karim. Tuhibbul afwa. Ya, itu minta ampunan. Ya Allah, mungkin dalam sholat tadi ada yang salah. Ada pikiran yang enggak bagus. Mohon ampuni ya Allah kalau salah dan berbuat dosa. Diampunin lagi, cuma Ramadan. Siang malamnya ada dosa, gugur. Hilang semua. Ya, hilang semua. Itu cuma Ramadan. Jadi memang kita mesti serius menyambut Ramadan ini dan mengukur diri. Sekarang usia berapa? Ya rata-rata lah 40 tahun ke atas lah ya. 30-40 tahun. Lihat sini, nih. Kita ambil begini saja, ambil 40 tahun misalnya. Usia pokok yang disebutkan dalam Al-Quran surah 46 ayat 15. Maaf, izin bertanya ya. Dari 40 tahun ini, selama hidup, yang dipakai tidur berapa tahun? Ya ambil risetnya ya, ambil riset setengahnya lah gitu ya. Ini kan gabungan, tidur malam, tidur siang dan sebagainya dan dari kecilnya. Ambil setengahnya, berarti 20 tahun. Dah, pelan-pelan. Dari 20 tahun ini yang dipakai ibadah berapa tahun? Di samping dunianya, jalan-jalan, kerja ini itu, yang jadi ibadah berapa tahun? Ya nggak usah terlalu pesimis, ambil setengahnya, 10 tahun lah ya. 10 tahun. Ambil, kita akumulasikan sholatnya, misalnya zakatnya, bakti orang tuanya 10 tahun. Nah di antara ibadah 10 tahun ini, yang ikhlas berapa tahun? Kan yang diterima itu yang ikhlas kan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lauddin. Quran surah 98 ayat 5. Yang ikhlas berapa tahun? Ambil setengahnya lah ya, 5 tahun. 5 tahun. Usia 40 tahun, amalan potensialnya cuma 5 tahun. Nah, dari 5 tahun ini, maaf, dosanya berapa tahun? Kan rumusnya ibadah nutupin dosa kan? Amal soleh nutupin yang salah. Di hadis Muslim kan begitu. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Saat dihisab itu amal soleh langsung nutupin yang salah. Nah kata Nabi ada orang sholat, cuman senang juga membicarakan orang. Wa syatama hadza. Ya pulang sholat membicarakan orang, kadang nggak tanggung imam yang dibicarakan kayak tadi misalnya. Ya itu langsung transfer pahala ke imam. Ya atau kadang terbalik, imam ngerjain makmum, pengen menunjukkan lama padahal cepat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dah siap? Yasin. Makmum udah begini tuh, Yasin. Allahu Akbar. Nah, ya kan? Belakang udah nggak usuh tuh, kirain mau disempurnain gitu kan? Sama juga tuh. Ya, imam juga mesti hati-hati tuh, sama juga begitu. Ya, di sholat tuh pokoknya unik deh, babnya unik sekali. Nah ini kalau terjadi demikian, ini menyempurnakan ke sini. Pindah. Secara singkat beginilah, secara singkat. Gak usah terlalu pesimis. Usia 40 tahun, modal 5 tahun, cita-citanya surga Firdaus. Ya, siapa yang pengen ke surga Firdaus? Oh, udah mulai menurun tuh saya. Iya kan? Pengen ke surga Firdaus bersama Nabi, itu kan? Tempat tertinggi ya. Modal 5 tahun. Itu pun harus nutup yang salah dulu. Nah sekarang kan kita harus berpikir cerdas. Kita tanya sama Allah, ya Allah nggak nutup nih.
Sedangkan kau syakur. Syakur itu menerima walaupun sedikit dan memberikan nilai yang, kata Allah, saya gugurkan semuanya. Kalau ada dosa, gugur. Nih yang 5 tahun. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min 1000 bulan itu kalau dikonversi kurang lebih 83 tahun. 3 tahun usianya tapi dapat malam ini lebih daripada itu. Itu singkatnya. Jadi kalau huruf bacanya nun, meninggal tuh. Pas di malam ini itu baca hasanat. Siapa yang baca 1 huruf dari kitab Allah dapat 10 kebaikan. Ini 10 kali terima, mau kita nggak siapkan dari sekarang sampai turun ke mimbar Nabi untuk jadi 3 gundakan, 1, 2, 3. Tinggi dari jamaahnya supaya kelihatan. Jadi berada dalam kitabnya Al-Mustadrak karya Al-Hakim An-Naisaburi. Tuh mati. Tuh. Saya? Kedengaran? Tidak, kau bisa jawab? Tes. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman bukan muslim. Rahimahanfu itu kotor itu menunjukkan sesuatu yang tercela. Dan ini diadopsi dulu oleh Belanda. Mereka dari petinggi Belanda. Dia seorang keponakannya perempuan. Berzina dengan, maka dipraktekkan, dibawa kemudian untuk dihukum. Si prajuritnya dibawa, ya. Maka untuk ditunjukkan bahwa ini perbuatan salah di depan orang banyak, itu dilorengin dulu, dibelangin pakai arang hidungnya, dibelangin. Maka disebutlah dari situ hidung belang. Asalnya dari situ. Ini bukan utak-atik ya. Ya, jadi dikasih arang hidungnya untuk menunjukkan kehinaan. Deh. Maka disebutlah hidung belang. Ya, hidung belang kan sekarang menyebar kan, hidung belang yang cari-cari yang tidak kaget ya. Baik, itu raghima anfu rajulin, sungguh tercela seseorang. Liman adraka ramadhana falam yughfar lahu, yang sudah Allah anugerahkan sampai ke Ramadan tapi tak memanfaatkan momen itu untuk memohon ampunan kepada Allah sehingga Allah mengampuninya. Alhamdulillah. Maaf Bapak Ibu, saya sejak pulang dari Libya sampai sekarang itu setiap menjelang Ramadan saya tunggu bulan Rajab, bulan Sya'ban. Hampir rata-rata ada orang baik meninggal. Kalau bukan alim, ya orang saleh kelihatan meninggal. Tentu sesuai dengan ajalnya, tentu sesuai dengan ajal. Cuma saya sering belajar begini, ya Allah, mungkin cukup bekal mereka engkau pandang, dosa mereka sedang kau ampuni, bekalnya banyak sehingga seakan mereka tidak memerlukan Ramadan lagi. Sudah tuntas sesuai dengan ajal mereka. Hamba masih sampai ke Ramadan. Saya melihatnya selalu begitu. Makanya kata malaikat Jibril itu keterlaluan Muhammad SAW. Orang udah dikasih Ramadan yang orang dulu nggak pernah dapat. Umat dulu tuh nggak dapat itu. Walaupun mereka puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, mereka juga puasa. Tapi suasananya nggak kayak Ramadan. Kata malaikat Jibril langsung turun. Keterlaluan Muhammad SAW. Terhina seorang hamba, jauh dari Allah. Karena redaksi lainnya bu'dan, jauh dari Allah tuh. Orang yang udah dikasih Ramadan nggak dimanfaatkan sampai nggak mampu diampuni. Sehari nggak minta ampun kiranya wajar. 2 hari dipertanyakan, 30 hari dikasih nggak minta juga, berapa hari lagi harus dikasih? Kalau dengan diberikan Ramadan Anda belum menengadahkan tangan untuk bertobat, dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa Anda? Dengan cara apa lagi Allah mengampuni? Dan itu siang malamnya gitu, siang malamnya. Maka hal yang harus dilakukan apa? Ingat, Nabi langsung mengaminkan, amin. Biasanya Nabi yang berdoa, malaikat mengaminkan. Di kasus ini malaikat yang bermohon, Nabi mengaminkan. Kasus ini menunjukkan saking utamanya Ramadan. Karena itulah saat sebelum masuk Ramadan, Nabi mengajarkan kepada umatnya kurikulum terbaik untuk menyongsong Ramadan. Bahkan ditunjukkan oleh Nabi SAW. Berita baiknya teman-teman sekalian, ayat ini turunnya bukan saat Ramadannya, tapi turunnya di bulan Sya'ban. Supaya ada persiapan sebulan sebelumnya. Di turunnya Al-Baqarah 183 itu bulannya bulan Sya'ban, bukan Ramadannya. Tahun kedua hijrah. Kenapa turunnya sebulan sebelumnya? Untuk menyiapkan diri, saking pentingnya Ramadan, siap-siap dulu sebelumnya. Supaya bisa menerima dengan lapang. Ya.
sesuatu yang lapang, yang nyaman, yang siap menerima siapapun dan apapun yang datang. Itu dalam bahasa Arab kata kerjanya disebut dengan rahaba. Sifatnya disebut dengan marhaban. Kalau ada tamu datang kepada kita, kita katakan, orang Arab datang kita katakan marhaban. Artinya kita sudah lapang, silahkan anggap seperti rumah sendiri, silahkan nikmati. Nazaltum ahlan wa halaltum sahlan. Ahlan wa sahlan singkatannya. Ya, nazaltum ahlan, engkau datang seperti keluarga, anggap rumah sendiri. Silahkan nikmati makanan, nyapu, ngepel. Itu bukan kalimat yang cuma dimunculkan pakai tulisan, harus pakai hati. Nulis marhaban, hatinya udah siap belum? Udah lapang belum? Karena itu kita berusaha melarap kata. Disinilah muncul kata tarhib Ramadan. Tarhib itu asalnya upaya melapangkan hati dan jiwa supaya siap menerima ketika Ramadan datang. Jika kita katakan, ya Allah, hamba siap, marhaban, diperintahkan apa? Hamba kerjakan. Tarawih engkau, siap ya Allah. Baca Quran, siap ya Allah. Puasa, siap ya Allah. Itulah marhaban. Jadi itulah kenapa para ulama merumuskan kurikulum Nabi yang Nabi ajarkan sebagai tarhib. Supaya persiapan sebelum Ramadan tiba. Saking pentingnya Ramadan. Itu gambarannya. Jadi kalau kita masih merasa aman, ya silahkan. Tapi kalau kita hitung-hitungan kayak tadi itu, berapa sih dosa yang sudah dikumpulkan sampai saat ini? Cirinya gampang, cirinya. Kalau masih khawatir dan takut dengan kematian, itu berarti ada bekal yang belum sempurna. Mau meninggal hari ini? Boleh Ustadz, yang penting masuk surga. Apalagi eranya kekinian. Ya, kata Nabi itu, era-era akan tiba waktu yushiku antada alaikumul umam kama tada al-akalatu ala qas'atiha. Qila amin killatin bina yawma Qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum wa yuj'alu fi qulubikumul wahn. Qalu wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Akan tiba satu masa umat Islam itu terombang-ambing. Auratnya kecil, tidak ada karismanya. Pecah-pecah, terpolarisasi. Seperti ombak gampang diterjang, pergi, ribut. Ombak kan begitu, pecah, ribut. Sahabat konfirmasi, ya Rasulullah, apakah pada saat itu jumlah kami sedikit? Kata Nabi, bal antum yauma idzin katsir. Kalian malah banyak waktu itu. Ya, kok bisa ya Rasulullah? Cuman sayang, banyaknya kalian itu seperti buih, nggak ada karismanya, nggak ada taringnya, nggak ada persatuannya, terlempar satu kemari. Ya, dipermainkan, dikotak-kotakkan, ya seperti satu binatang atau semut mempermainkan makanan-makanan, dibawa sana bawa sini bawa. Lihat semut ya, kalau melihat gula ada makanan kan dibawa menyebar sana sini kan, ya seperti itulah. Sehingga orang nggak segan lagi dengan orang Islam. Dulu orang segan disebut Muslim tuh, masya Allah. Ibnu Khaldun tuh punya kitab namanya Muqaddimah. Ya bagaimana beliau gambarkan itu dulu orang Islam tuh saking majunya semua ditiru. Sampai Ibnu Khaldun bikin pernyataan tesisnya, manusia itu cenderung meniru yang dikaguminya. Dulu orang Islam dikagumi. Antum kalau lihat Eropa di abad ke-19 bahkan di 18 ke bawah itu pakai kerudung. Pakai jilbab. Ya, karena kenapa? Yang berperadaban itu orang Islam. Jadi memakai kerudung itu menjadi manusia yang berperadaban. Gaulnya itu kalau bisa pakai kerudung itu kebanggaannya. Laki-lakinya banyak pakai gamis. Kenapa? Karena sekolahnya pada ke Andalusia, ke Cordoba, ditiru itu pakaiannya. Ditiru kebiasaannya. Coba lihat ratu-ratu zaman dulu itu, lihat potretnya saat naik kuda, pakai kerudung. Kehormatannya ada. Kenapa? Karena yang dikagumi, yang diunggulkan, yang jadi contoh umat Islam pada masa itu. Ya. Umat Islam. Jadi hukum Ibnu Khaldun yang dikagumi itu yang ketemunya bukan assalamualaikum lagi, annyeonghaseyo. Ya itu budaya, perilakunya ya begitu. Nah akan tiba kata Nabi, perilaku umat Islam itu ya seperti itu. Lihat ini pengen begitu, lihat rambut dicat pengen dicat, padahal masjid kekurangan cat tuh. Ya, lihat ditindik pengen ditindik, dilubangin pengen dilubangin, padahal di tempatnya sana asal mula dilubangin itu asalnya homo. Kalau dua, homo satu sudah pakai homo yang lain, asalnya begitu. Itu di tempat asalnya.
Dan di sana pun sudah gelisah, sudah nggak nyaman. Nah sekarang kenapa terjadi demikian? Wahan, kata Rasulullah. Nah itu masalahnya. Apa itu wahan? Hubbud dunya. Ukurannya semua dunia. Standarnya dunia. Standar status sosial yang terhormat itu bukan akhlak lagi. Bukan amal soleh lagi. Bukan kemuliaan lagi. Siapa yang rumahnya paling mewah, kendaraannya paling banyak, jabatannya paling tinggi. Standarnya sudah begitu. Ukurannya sudah, tabungannya ada berapa, followernya berapa, ya, update-nya bagaimana, sudah seperti itu. Sehingga ketika dunia dicari, akhirat lupa. Begitu lupa dengan akhirat, gak siap pulang, akhirnya meninggal takut. Padahal meninggal itu kan gerbangnya mudik kan, ya kan? Mudik kembali kepada Allah. Kita tuh cuma numpang sebentar di sini. Tempat kita itu bukan di sini, tempat kita tuh di akhirat, bukan di sini. Makanya kita tinggalkan. Nah tinggal itu mudik. Mudik itu ke tempat pulang itu disebut ma'ad namanya, ma'ad. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad, tempat pulang. Ada waktunya disebut mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Pulangnya disebut dengan id. Makanya tiap tahun kita diajarin spirit id, pulang mudik. Dahsyatnya di Indonesia diartikan id itu belajar miniaturnya mudik ke tempat kembali. Dan saat mudik itu nggak mungkin mudik kalau nggak punya bekal, nggak mungkin. Saya pernah tanya seseorang, Pak kenapa nggak mudik? Nggak ada bekal. Sayang, aku pulang ya. Waduh, unik-unik tuh. Luarnya kelihatan seperti biskuit, dalamnya ranggit. Itu semua disiapkan. Dan yang berangkat karena punya bekal. Coba lihat kalau pulang dia kan nggak pulang. Ya ayyatuhan nafsul, hei jiwa yang ibadah, nggak siap pulang, nggak siap pulang. Nah, Ramadan melatih kita untuk mengembalikan pada fitrah itu lagi supaya tenang. Makanya pertama kali diberikan saat Ramadan tuh ketenangan dulu. Coba lihat antum saat Ramadan, makin tenang kan, makin nyaman ibadah. Oke, sekarang kita masuk ke puncaknya. Pertanyaan besarnya sekarang kita bagian akhir. Apa yang Nabi ajarkan kepada kita untuk memasuki Ramadan dalam suasana tarhib ini, melapangkan hati supaya siap mendapatkan Ramadan dengan segala kemuliaan-kemuliaannya. Ya, nanti bahasan berikutnya kurikulum Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, saya memahami barangkali ada harapan-harapan yang lebih untuk kita bisa teruskan, tapi kita membatasi waktu karena kegiatan-kegiatan juga barangkali akan saling menyesuaikan. Kita akan akhiri dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah melembutkan hati kita untuk mampu mengamalkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.